Salam, puji Tuhan, hari ini kita boleh bertemu kembali dalam kasih Tuhan, Tuhan yang baik, Tuhan yang agung, yang tidak pernah meninggalkan buatan tangannya. Dia menyertai kita sampai dengan hari ini, menunjukkan bahwa Allah kita sangat baik dalam hidup kita. Apapun yang kita hadapi hari ini, tantangan pergumulan yang masih kita rasakan, pandemi yang masih berada di sekitar kita, namun hari ini kita masih tetap melihat, merasakan dan menikmati betapa baiknya Tuhan dalam hidup kita. Dan kita bersyukur di Sabat yang kudus ini kita boleh, walaupun mungkin kita beribadah dalam situasi seperti ini, tapi kita mau mengikuti perintah Tuhan, kuduskan hari Sabat. Kita akan bersama-sama dari tempat yang berbeda, tempat yang jauh, di rumah saudara masing-masing. Kita akan memuji, memuliakan nama Tuhan, dan kita akan merenungkan firman Tuhan. Maka dari itu firman Tuhan katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Itu semua memberikan gambaran bagi kita bahwa Allah kita ingin, Allah kita mau kita sebagai anak-anaknya hidup di dalam perlindungannya, hidup di dalam kasih dan setianya. Maka dari itu mari kita hari ini kita sembah Dia, kita agungkan Dia, kita puji dan tinggikan Dia. Dan kita akan bersama-sama renungkan firman Tuhan, apa yang Tuhan ingin bicarakan bagi kita hari ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Kita mau belajar apa yang Tuhan mau sampaikan bagi kita, karena kita percaya firman Tuhan adalah kehidupan bagi kita orang-orang percaya. Firman Tuhan adalah kebenaran yang membenarkan kita, dan firman Tuhan adalah Allah yang hidup bagi kehidupan kita. Maka dari itu hari ini saya mengajak kita belajar dari sebuah firman Tuhan, dari satu firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama dari Injil Matius pasalnya yang ke-6. Mari kita buka bersama-sama Injil Matius pasal yang ke-6, ayatnya yang ke-25 sampai dengan ayatnya yang ke-34. Saya akan baca buat kita semua supaya kita boleh mendengarkan dengan baik kebenaran firman Tuhan ini, dan biarlah kebenaran firman Tuhan ini membenarkan hidup kita. Di sini Lembaga Alkitab Indonesia memberikan sebuah tema hal kekhawatiran. Itulah yang akan kita bahas hari ini, itulah yang akan kita renungkan hari ini. Biarlah kiranya firman Tuhan ini akan menguatkan iman percaya kita, karena hari ini kita berada dalam situasi seperti ini. Nah, firman Tuhan mengatakan, Injil Matius pasal 6 ayatnya yang ke-25, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, akan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi, jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai.
Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Puji Tuhan. Firman Tuhan yang begitu luar biasa yang kita renungkan bersama-sama, kita baca, yang telah kita baca bersama-sama dari Injil Matius pasal 6 ayat 25 sampai 34. Dan jikalau kita mau melihat Injil Matius pasal 6 ini merupakan bagian dari khotbah Tuhan Yesus di bukit, di mana Tuhan Yesus dalam memberitakan kabar baik bagi semua orang, bagi orang pendengar yang hadir pada saat itu. Tuhan ingin menyampaikan hal-hal indah, berkat-berkat indah lewat firman-Nya. Tujuannya adalah supaya para pendengar pada saat itu benar-benar mengerti kerajaan sorgawi. Dan hari ini kita belajar tentang hal kekhawatiran. Dan tema yang saya ambil pada hari ini adalah janganlah khawatir akan hidupmu. Ya, janganlah khawatir akan hidupmu. Kenapa saya mengambil tema ini? Karena kita sedang berada dalam situasi ini. Kita sedang mungkin kita kelihatannya kita bersuka cita, kelihatannya kita happy, tetapi jauh dalam hati manusia, situasi seperti ini, kekhawatiran menjadi bagian. Ya, tidak dapat dipungkiri. Semua orang sekarang ini sedang hidup dalam kekhawatiran. Entah siapapun dia. Kekhawatiran memasuki semua bidang kehidupan manusia. Pemuda-pemudi khawatir, ya, pada saat mereka lulus sekolah, lulus universitas, mereka menjadi khawatir di mana mereka akan mencari pekerjaan. Atau mungkin mereka yang sudah bekerja hari ini di tengah-tengah situasi pandemi yang sedang merajalela, mereka dirumahkan, mereka tidak lagi bekerja, mereka hidup di dalam kekhawatiran. Begitu juga orang-orang tua, begitu khawatir akan hidupnya hari ini. Bagaimana bisa mencukupkan kebutuhan dalam rumah tangga? Bagaimana mereka bisa menghidupi keluarga mereka karena pekerjaan sudah tidak ada? Nah, inilah yang menyebabkan kekhawatiran itu muncul dalam kehidupan setiap kita. Bahkan hari ini orang-orang yang sehat pun sedang hidup di dalam kekhawatiran. Khawatirnya apa? Jangan bagaimana kalau saya sebentar lagi sakit? Bagaimana sebentar lagi misalnya kita kena pandemi yang sedang merajalela. Apalagi kita melihat berita-berita di TV, ya. Begitu banyak kematian terjadi, membuat hati kita semakin kecut, menciut, takut. Karena apa? Jangan-jangan kita kena. Inilah kekhawatiran yang terjadi, ya. Bahkan juga orang-orang kaya hari ini khawatir bagaimana mereka bisa menyimpan harta mereka dengan aman, tidak kecurian. Karena begitu banyak sekarang kalau kita melihat di media massa, ada banyak kejahatan terjadi. Semua kekhawatiran, Bapak Ibu, Saudara dikasihi Tuhan. Kalau kita percaya kepada Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang yang ketebusan, semua kekhawatiran akan dapat diatasi jika kita menuruti nasihat Tuhan. Jika kita menuruti nasihat Tuhan. Apa nasihat Tuhan? Nasihat Tuhan tegas bagi kita, janganlah kamu khawatir. Tuhan Yesus berkata, janganlah khawatir. Dan ini ditulis 4 kali di dalam Injil Matius. Pasal 6 ayat 25, ayat 31, pasal 10 ayat 19 dan lainnya. Hal ini menunjukkan, membuktikan bahwa kekhawatiran bisa menjangkiti semua orang tanpa membedakan kondisi rohani, status sosial, atau usia seseorang. Dan Tuhan Yesus Kristus melarang orang-orang percaya, anak-anaknya untuk khawatir. Makanya dengan tegas dan keras Tuhan katakan, janganlah kamu khawatir.
Nah, pertanyaannya bagi kita, mengapa Tuhan Yesus melarang anak-anaknya untuk tidak khawatir? Ini yang akan kita renungkan. Mengapa Tuhan Yesus melarang kita khawatir akan hidup ini? Yang pertama yang Tuhan ingin sampaikan bagi kita, bahwa hidup kita berharga di mata Tuhan. Hidup kita berharga di mata Tuhan. Jadi Tuhan ingin kita tidak khawatir. Karena Tuhan mau kita menyadari bahwa kita ini adalah anak-anaknya yang begitu berharga di matanya, yang begitu berharga di hatinya. Maka dari itu Tuhan mengatakan dalam Injil Matius pasal 6 ayat 25. Dikatakan, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir tentang hidupmu, mengenai apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula tentang tubuhmu, mengenai apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting dari pakaian? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, khawatir adalah sebuah ketakutan, ketidakpastian, masalah pada masa nanti yang belum tentu terjadi, tetapi sudah kita tarik menjadi beban masa kini. Ketakutan terhadap sesuatu hal yang belum pasti, namun sudah menjadi beban secara pasti. Nah, kalau kita melihat Kamus Besar Bahasa Indonesia, apa sih artinya kekhawatiran? Khawatir artinya takut, gelisah, cemas terhadap sesuatu hal yang belum diketahui kepastian, yang belum pasti terjadi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hidup ini lebih penting daripada yang kita khawatirkan. Hidup ini lebih penting daripada yang kita khawatirkan. Makanankah? Pakaiankah? Keuangan? Keamanan? Nah Bapak Ibu, manusia sebagai makhluk hidup adalah ciptaan Allah yang paling mulia. Ini yang harus kita sadari. Ini yang harus kita mengerti, bahwa kita ini adalah orang-orang yang berharga, mulia di hadapan Tuhan. Maka dari itu Tuhan ingin mengatakan bagi kita bahwa hidup kita ini lebih penting dari semuanya. Maka dari itu hidup kita lebih berharga daripada makhluk hidup yang lain. Maka Tuhan ingin mengajarkan bagi kita, memberikan contoh bagi kita, ya, memberikan perbandingan bagi kita, pembandingan bagi kita, bagaimana kita lebih berharga daripada yang lain. Yang pertama, apa yang Tuhan jadikan contoh untuk membandingkan kehidupan kita? Yang pertama adalah lebih daripada burung-burung di udara, burung-burung di langit. Kalau kita baca Matius 6 ayat 26 dikatakan begini, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh lebih berharga daripada burung-burung itu? Gambaran burung menunjukkan, ya, pada burung pipit. Kalau kita lihat dalam Matius 10 ayat 31, Lukas 12 ayat 7. Kita semua tahu burung pipit. Burung pipit adalah seekor burung yang tidak ada harganya sama sekali. Burung pipit dalam bahasa Yunaninya starotion. Juga jika musim semi tiba, kalau di Israel sana, burung pipit banyak berada di ladang-ladang, di kandang-kandang, hinggap di gedung-gedung tinggi di sana. Bahkan di ladang pun burung pipit menjadi musuh para petani. Bahkan kita di sekitar kita di sini juga, kalau kita melihat masa raya panen, bagaimana para petani mengusir burung-burung pipit itu supaya mereka jangan memakan hasil daripada apa yang mereka tanam. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, burung ini, burung yang tidak berharga ini, ya, burung yang dibenci oleh para petani ini, burung, bahkan burung yang tidak dipelihara oleh manusia. Namun demikian, burung yang tidak ada harganya bagi manusia tetap dipelihara oleh Allah.
burung ini tetap dipelihara oleh Allah. Apalagi kita manusia. Apalagi kita manusia, makhluk yang paling mulia, paling berharga, pastilah Tuhan akan pelihara. Tuhan Yesus menjelma menjadi manusia serta menyatakan mujizat-mujizatnya, menandakan bahwa Dia peduli kepada manusia. Jikalau kita mengerti bahwa Allah peduli kepada kita, artinya untuk apa kita khawatir? Benar, Tuhan mengatakan janganlah kamu khawatir. Apakah burung pipit itu bekerja? Iya, burung pipit adalah burung pekerja keras. Ia bangun pagi-pagi dengan sukacita berkicau ala kadarnya. Lalu berterbangan mencari tanaman, biji-bijian, dan membangun sarang. Jika musim kering, maka ia akan berpindah-pindah tempat mencari makanannya. Prinsipnya adalah burung pipit ini tidak pasif, tidak diam, tidak menganggur. Burung ini bekerja dan Tuhan memelihara. Mengapa kita khawatir? Kita dapat memanfaatkan potensi kita. Berusaha bekerja dengan tulus, dengan sukacita, menikmati anugerah yang Tuhan telah berikan bagi kita. Seperti burung pipit tadi. Maka dari itu janganlah khawatir. Jangan khawatir akan hidup kita. Karena apa? Yang pertama dikatakan bahwa hidup kita berharga di mata Tuhan. Jikalau kita menyadari hidup kita berharga dan Tuhan memberikan pembandingan bagi kita, bahwa kita itu lebih penting, lebih berharga daripada burung-burung di langit. Yang kedua, kita dibandingkan dengan bunga bakung di padang. Dikatakan dalam Injil Matius pasal 6 ayat 28 sampai dengan 29. Mengapa kamu khawatir mengenai pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo di dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Bunga bakung adalah tanaman umbi-umbian yang mengeluarkan bunga. Ya. Dalam bahasa Ibraninya Shioshian, bahasa Yunaninya dikatakan krinon, bahasa Latinnya hyacinthus. Jika musim semi tiba, maka bunga bakungnya ada di lereng-lereng gunung dan di ladang-ladang yang dia akan menunjukkan keindahan bunganya yang berwarna-warni, yang walaupun, ya saya katakan, yang walaupun tumbuh kembangnya tidak bertahan lama, dia hanya sebentar saja, tetapi Tuhan beri keindahan, Tuhan peliharakan, Tuhan berikan warna-warni yang luar biasa, yang indah dipandang oleh manusia. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, kelopak bunga bakung ini sering menjadi ornamen. Nah, biasanya bokor itu ya, pada tiang istana kerajaan Salomo. Makanya dijadikan contoh ya. Sekalipun termasuk tumbuhan yang tidak berharga, namun warna bunganya tidak bisa ditandingi dengan keindahan pakaian Raja Salomo. Matius 6 ayat 29. Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah teguran bagi kita. Bunga yang tidak berharga, namun masih bisa bekar bersaksi dengan warna dan keharuman. Bagaimana dengan kita? Jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Jadi di sini teguran keras Tuhan berikan bagi kita. Di tengah situasi yang berat ini, di tengah situasi yang sulit ini, kita diingatkan kembali. Memang siapa yang tidak khawatir dengan situasi ini? Kita semua hidup di dalam kekhawatiran. Tetapi hari ini kita diingatkan apa yang perlu kita khawatirkan. Bahkan di dalam ayatnya yang kita baca tadi, adakah kekhawatiran itu dapat menambahkan sehasta saja kehidupan kita? Tidak, saudara. Siapa yang bisa menambahkan? Tuhan Yesus. Bagaimana caranya? Mari kita mengerti, kita menyadari
bahwa Dia Allah yang kita sembah, Allah yang hidup, yang tidak akan pernah meninggalkan kita, Allah yang tidak pernah akan membiarkan kita. Burung dipeliharanya, diberi makan, dicukupkan kehidupannya. Apalagi kita yang begitu berharga di matanya. Kita akan mendapatkan apa yang Tuhan janjikan bagi kita. Yang kedua, hidup manusia lebih penting daripada kebutuhannya. Kalau burung pipit dan bunga bakung yang hidupnya tidak berharga saja dipelihara oleh Allah, pasti kita jauh lebih berharga akan dipelihara dengan sempurna. Nah Bapak Ibu, kenapa Tuhan Yesus mengatakan janganlah kamu khawatir? Yang pertama tadi kita melihat bahwa kita berharga di mata Tuhan. Yang kedua, Tuhan berjanji, aku akan memeliharakan kamu. Allah Bapa kita yang memelihara kehidupan kita. Injil Matius 6 ayat 32 dikatakan begini, semuanya itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tuhan tahu bahwa kita membutuhkan semuanya itu. Semuanya itu apa? Makanan, pakaian, sandang, papan, pangan, dan selain sebagainya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan mengajarkan dengan keras bagi kita, menegur dengan keras, jangan kamu khawatir. Karena apa? Karena kamu berharga di mataku. Dan Tuhan berjanji, aku akan memeliharakan kamu. Konteks pembahasan kata khawatir dimulai dalam Matius 6 ayat 24. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon, dikatakan di situ. Tuhan Yesus Kristus menyindir mereka yang tidak percaya dengan istilah menjadi budak Mamon. Kita tahu, sudah pernah kita pelajari apa itu Mamon. Mamon adalah sebutan untuk kekayaan, uang, ya, di mana dalam seluruh kehidupannya hanya ditujukan untuk mencari kekayaan. Dari terbit matahari sampai pada terbenamnya, yang ada dalam pikiran adalah memenuhi kebutuhan jasmani, dan itu menjadi prioritas hidup. Maka dari itu mereka layak khawatir, ya, karena Mamon adalah benda mati yang tidak akan mampu memberikan jaminan hidup bagi kita. Matius 16 ayat 26. Tetapi orang percaya dikontraskan dengan bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Sebagai anak-anaknya, orang percaya kita semua memiliki Bapa yang mengetahui apa yang kita perlukan. Bahkan sanggup, ya, Tuhan berjanji, Tuhan tidak hanya mengetahui kebutuhan kita, tetapi Dia sanggup mencukupkan. Matius 6 ayat 33 mengatakan semuanya itu akan ditambahkannya kepadamu. Puji Tuhan, luar biasa. Kasih Tuhan indah sekali. Patutlah kita berbangga sebagai orang-orang percaya. Patutlah kita berbahagia sebagai orang-orang percaya. Karena apa? Allah kita tidak lepas tangan di tengah-tengah situasi yang berat ini. Allah kita tidak membiarkan kita di tengah-tengah pandemik yang mengkhawatirkan kehidupan kita. Tetapi Dia peliharakan kita, Dia jaga kita. Kalau kita melihat sejarah, mari kita lihat sejarah bangsa Israel. Sejarah bagaimana pemeliharaan Allah terhadap bangsa Israel selama 40 tahun dalam perjalanan dari Mesir ke Kanaan. Dengan sempurna Allah memelihara kebutuhan primer mereka. Di tempat kering Allah memberikan air. Itu Keluaran 17 ayat 6. Untuk kebutuhan makanan satu bangsa yang besar itu, Tuhan mengirimkan roti mana. Roti yang nikmat, yang tidak akan pernah ada lagi sampai dengan hari ini, sampai selama-lamanya. Dan Tuhan kirimkan burung puyuh untuk mencukupkan kebutuhan makan mereka. Keluaran 16 ayat 35. Satu bangsa dipelihara dengan sempurna. Ini menunjukkan sungguh luar biasanya Allah kita. Allah pasti dan sanggup mencukupi kebutuhan umatnya. Allah sanggup mencukupi kebutuhan saudara dan saya. Allah sanggup dan peduli akan kebutuhan saudara dan saya. Mari kita buka 2 Korintus 9 ayat 8.
2 Korintus 9 ayat 8. Apa kata firman Tuhan di situ? Tuhan berjanji, bagaimana dituliskan oleh Rasul Paulus di sini. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu. Haleluya, puji Tuhan. Kita baca lengkap. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Oh, luar biasa. Tuhan Yesus baik. Jadi oleh karena kepedulian Allah, oleh karena kasih Tuhan bagi kita, Dia tidak membiarkan kita hidup di dalam kekhawatiran. Maka itu Tuhan ingin, janganlah kamu khawatir, karena Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kita. Supaya apa? Kita senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan, dikatakan di situ. Puji Tuhan. Allah kita baik. Tuhan Yesus baik. Nah, Bapak Ibu sidang jemaat yang kekasih, jika kita sedang menjadi budak mamon hari ini, pantaslah kita khawatir. Karena apa? Karena ia adalah benda mati yang dikejar-kejar oleh banyak orang yang tidak mengenal Allah. Namun, jika kita menyadari bahwa Allah adalah Bapa kita, Allah adalah Tuhan kita, maka Allah yang maha hidup, yang maha kuasa itu sanggup memelihara kebutuhan anak-anaknya secara sempurna. Maka dari itu, jangan khawatir. Firman Tuhan 1 Tesalonika 5, Tuhan mengatakan apa ayat 18? Tetaplah bersukacita. Hangsang kipohara. Bersukacitalah senantiasa bersama dengan Tuhan. Karena apa? Allah kita baik. Allah kita setia, yang tidak pernah meninggalkan buat tantangannya. Dia ada di dalam setiap kehidupan kita. Maka dari itu patut kita bersyukur atas segala kebaikan yang Tuhan berikan bagi kita. Kiranya renungan ini menguatkan iman kita semua.